Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilia Dia Yuni dari kelas 8B absen 03. Di sini saya akan membuat video vlog mengenai jauhi akhlak tercela terhadap sesama. Sebelumnya amati ayat berikut ini. Wala tuti' kulla hallafin mahin hammadin masya'im binamim, yang artinya, dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian beberapa perilaku tercela terhadap sesama. Yang pertama, pengertian hasad. Hasad adalah perasaan dengki atau iri hati jika melihat orang lain memiliki kelebihan dan keuntungan yang lebih dibanding dirinya. Timbulnya sifat hasad pada diri seseorang dapat ditandai dengan perasaan tidak suka yang tumbuh di hatinya kepada orang lain. Untuk memuaskan perasaan tidak suka ini, dia akan selalu mencari-cari kesalahan dan kekurangan orang lain, tanpa memperhatikan kesalahan dan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Lebih daripada itu, orang yang berhasad juga suka melakukan hal-hal yang bisa mengganggu ketentraman orang yang tidak disukainya dengan banyak cara. Larangan bersifat hasad ada pada firman Allah yang berbunyi, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'di. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Dampak negatif dari perbuatan hasad adalah: 1. Hatinya akan selalu sesak karena keberuntungan dan kebaikan yang dimiliki orang lain. 2. Hidupnya tidak akan tenang dan berkecukupan karena selalu merasa kurang. Yang 3. Hasad akan membuat hati sulit menerima kebenaran dan selalu berprasangka buruk. Perilaku menghindari perbuatan hasad adalah kedekatan diri dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita peroleh dengan senantiasa berzikir dan bertawakal kepadanya. Orang-orang yang dekat hatinya dengan Allah akan selalu merasa tentram dan bahagia. Nah, yang kedua, ada dendam. Pengertian dendam adalah merupakan salah satu bentuk akhlak mazmumah, dan dendam artinya rasa marah yang tidak terlampiaskan yang tersimpan di dalam hati. Gejolak perasaan seperti inilah yang kemudian disebut dengan dendam. Dendam juga dapat diartikan sebagai kehendak luar biasa untuk membalas. Sifat dendam timbul dari perasaan marah pada sesuatu. Misalnya, karena merasa dikhianati dan disakiti oleh orang lain. Jika kemarahan pada saat itu tidak terlampiaskan, biasanya akan menimbulkan perasaan dendam pada diri seseorang. Akibat perilaku dendam adalah cenderung melukai diri dan hatinya sendiri jika terus dipupuk. Dapat dikategorikan menzolimi karena terkadang membalas dengan berlebihan. Dijauhi banyak orang, dan pendendam merupakan seseorang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku menghindari dendam sebagai berikut. 1. Seseorang hendaknya menahan diri dari sikap amarah. Jika tidak bisa menahan marah, sebaiknya tetap menahan diri dari berkata dan berbuat buruk kepada orang yang sedang marah. 2. Bagi orang yang dendam, ada baiknya melakukan hal-hal berikut: mengintrospeksi diri, segera memberikan hak-hak orang yang mendendam pada kita, tetap menjaga silaturahmi dengannya, dan menjaga diri agar tidak menzoliminya. Dan yang terakhir, bersifat sabar. Yang ketiga, ada ghibah. Pengertian ghibah adalah perilaku membicarakan sesuatu pada diri orang lain yang jika orang tersebut mendengarnya, dia tidak akan merasa senang. Sesuatu yang dibicarakan dalam ghibah adalah hal-hal yang benar adanya. Sedangkan jika yang dibicarakan tidak benar, maka orang yang membicarakan tersebut telah berbuat fitnah. Ghibah adalah hal yang sangat erat kaitannya dengan masyarakat, terutama kaum wanita. Banyak waktu yang terbuang sia-sia hanya untuk menggibah. Tidak ada sedikit pun keuntungan yang dapat diperoleh oleh perbuatan ini. Beberapa kondisi yang diperbolehkan tersebut adalah sebagai berikut.
Seseorang yang teraniaya kemudian melaporkan penganiayaan yang menimpa dirinya itu pada pihak yang berwajib agar mendapat hukuman yang jelas. Yang kedua, membicarakan pribadi orang lain dengan tujuan untuk menjalin hubungan jual beli, pernikahan, atau menitipkan hal yang penting kepada orang tersebut. Yang ketiga, membicarakan keburukan orang lain untuk introspeksi bersama atau membantu orang tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Perilaku menghindari ghibah adalah jika seseorang telah menyadari kerugian-kerugian yang diperoleh dengan perbuatan ghibah, seperti menghilangkan rahmat Allah, memancing permusuhan, dan merendahkan dirinya sendiri, tentu dengan sendirinya orang tersebut akan menghindari perilaku tidak terpuji ini. Jika timbul keinginan untuk menggibah, segeralah mengkoreksi dan berkaca pada kekurangan diri sendiri. Jika tidak ingin aib dan kekurangan kita dibicarakan orang lain, tentunya orang lain juga tidak menginginkan hal itu terjadi pada dirinya. Jika kita ingin dijaga dari ghibah, maka jagalah orang lain dengan tidak menggibahnya. Sebaiknya kita juga harus menyadari kesalahan diri kita sendiri. Mungkin saja orang yang kita cela lebih baik kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita. Nah, yang keempat ini ada fitnah. Pengertian fitnah adalah perbuatan membicarakan orang lain dengan maksud untuk menjatuhkan martabat orang tersebut. Memfitnah berarti membicarakan mengenai sesuatu yang tidak sebenarnya pada diri seseorang. Larangan berbuat atau melakukan fitnah berada pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan sangka-sangka atau dugaan terhadap sesama muslim. Karena sebagian sangka-sangka itu dosa. Dan jangan kamu mencari aib orang lain, dan jangan setengah kamu mengumpat yang lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Perilaku menghindari fitnah yaitu yang pertama, senantiasa menjaga akhlakul karimah dalam dirinya. Yang kedua, menyadari hakikat manusia yang serba kekurangan. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang soleh dan solehah agar termantapkan keimanannya dan terhindar dari hal-hal sia-sia seperti ghibah dan fitnah. Dan yang terakhir, mengingat-ingat kebaikan yang telah dilakukan orang lain. Nah, yang kelima ada namimah. Pengertian namimah yang artinya mengadu domba. Perilaku ini biasa dimunculkan oleh perasaan iri hati dan dengki terhadap keberuntungan yang dimiliki oleh orang lain. Perilaku namimah juga cenderung menghasut orang lain agar kita ikut menjatuhkan orang yang tidak dia sukai dengan memancing permusuhan di antara mereka. Setelah timbul percecokan antara pihak yang diadu domba, pelaku namimah akan memanasi mereka dengan fitnah dan kebohongan, sehingga hancur salah satu atau bahkan seluruh pihak tersebut. Nauzubillah, betapa jahatnya orang-orang yang melakukan namimah. Larangan berbuat namimah ada dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 10 dan 11 di bawah ini. Wala tuti' kulla hallafim mahin hammadhim masya'im binamim, yang artinya seperti pada video yang awal, dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah. Perilaku menghindari perbuatan namimah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghindari permusuhan dengan menyebarkan kasih sayang kepada sesama. Yang kedua, berusaha bertenggang rasa dan memahami kondisi orang lain. Yang ketiga, tidak mudah percaya sebuah berita tanpa meneliti kebenarannya lebih dahulu. Yang ketiga, senantiasa berhusnuzon kepada orang lain. Yang keempat, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan selalu menaatinya. Yang keenam, ada ghadab. Ghadab berarti marah, sebuah luapan emosi yang lebih sering ditimbulkan oleh hawa nafsu manusia. Misalnya karena merasa disepelekan, disalahkan, dan sebagainya. Marah juga bisa disebabkan alasan agama, misalnya karena melihat orang-orang melakukan kemusyrikan dan ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ghadab atau marah pada manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu
tingkatan rendah, tingkatan sedang, dan tingkatan tinggi. Tingkatan rendah. Seseorang yang marah tidak akan menunjukkan tanda-tandanya secara langsung. Semua emosi dan rasa kesalnya dapat dinetralisir dan diarahkan pada hal-hal yang baik, misalnya berzikir dan sholat. Nah, tingkatan sedang. Sikap marah pada tahap ini bisa disebut dengan marah yang wajar. Walaupun dia marah, dia masih sanggup menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang malah akan memperburuk keadaan. Tingkatan tinggi. Tingkatan marah yang berlebihan. Sebuah kesalahan kecil saja bisa membuatnya marah dengan pelampiasan yang cenderung berlebihan pula. Selain itu, marah dalam tingkatan ini juga cenderung berlangsung lebih lama. Marah yang berlebihan seperti ini adalah marah yang dilandasi oleh hawa nafsu dan setan. Sebagaimana sabda Rasulullah di bawah ini, Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Muttafaq alaih. Yang artinya orang yang kuat adalah orang yang menguasai dirinya ketika ia marah. Hadis riwayat Muslim. Banyak hal negatif yang dapat ditimbulkan sikap marah, di antaranya sebagai berikut. Kondisi fisik pemarah cenderung lebih cepat lemah, mudah terjerumus dalam dosa, mudah tersisihkan hidupnya, rawan berbuat kerusakan dan keonaran. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.